kita berharap untuk supaya warga masyarakat kita masing-masing menjadi polisi untuk diri sendiri. Jadi mereka tidak hanya menyerahkan kepada dinas atau polisi, tetapi ini menjadi tanggung jawab pada setiap para pengguna jalan untuk supaya masing-masing menjaga keselamatan sehingga bisa sampai di tempat tujuan, bisa Natal tahun baru bersama keluarga. Pemirsa Suara Faktakum, pada saat ini kami sedang bersama dengan Kadis Perhubungan Kota Kupang, Bapak Dinus Mere. Pada momen ini kita akan mendengar seperti apa persiapan terkait dengan pelayanan transportasi di Kota Kupang menyongsong Natal dan Tahun Baru. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Jack. Ya, seperti apa persiapan atau pelayanan terkait dengan transportasi khusus di Kota Kupang menyongsong Natal Tahun Baru? Terima kasih. Memang hampir setiap tahun, setiap Natal dan Tahun Baru sudah pasti ada lonjakan penumpang, baik yang datang maupun keluar dari Kota Kupang. Sehingga yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dinas yang bertanggung jawab berkaitan dengan lalu lintas transportasi, baik darat, laut maupun udara, kami informasikan bahwa pada hari H Natal tentu di setiap gereja-gereja pasti akan terjadi tarikan dan bangkitan lalu lintas yang cukup tinggi akibat dari perayaan Natal, dan juga pada malam tahun baru tentu akan berdampak pada ketika ada orang ibadah, tentu saat itu akan terjadi lonjakan arus lalu lintas yang cukup padat. Karena itu kita akan membagi di kota ini ada sekitar lebih dari 400 gereja, sehingga kita hanya pada gereja-gereja yang dengan tingkat aktivitas atau jumlah pengunjungnya tinggi, sehingga yang rata-rata yang di jalan protokol tentu bersama dengan Polresta, dari Polda kita akan berkolaborasi untuk menjaga, membantu selain keamanan termasuk keamanan lalu lintas, sehingga pada hari-hari tersebut maka petugas kita akan secara sinergis dengan petugas dari Polresta dan juga dari Polda untuk melakukan penjagaan pada setiap titik-titik yang berpotensi terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan pada di laut, saya kira kita Dinas Perhubungan juga pada H-5 menjelang Natal maupun Tahun Baru, kita punya kendaraan dari Dinas Perhubungan akan beroperasi membantu lalu lintas yang ketika para penumpang turun dari kapal atau terutama di kapal laut, itu kita punya kendaraan juga akan membantu memuat para pengguna jalan yang dari pelabuhan laut untuk sampai di terminal Kupang. Kira-kira itu yang bisa. Kita ada sekitar 2 armada nanti yang kita bantu untuk supaya bisa membantu mengangkut penumpang yang dari laut. Sedangkan di udara saya kira ini teman-teman dari bandara yang selama ini bertanggung jawab dari Angkasa Pura, mereka yang baik lonjakan tentu mereka menyesuaikan dengan ketersediaan dan harga tiket pesawat. Barangkali itu. Pak Kadis, ini kan tentunya ke depannya lonjakan penumpang pasti akan terjadi dengan sendirinya. Kita kan ada beberapa terminal. Ya. Pemanfaatan terminal hingga saat seperti apa? Jadi untuk sementara kita normal penggunaan terminal di Bimoku, rata-rata menggunakan teman-teman di darat pasti terminal di Bimoku lah yang punya sangat potensial untuk terjadi lonjakan. Tetapi kita optimis lah dengan ketersediaan kendaraan yang walaupun bukan dari kita, tapi ada angkutan-angkutan khusus yang sekarang itu beroperasi, juga bis antar kota dalam provinsi yang selama ini beroperasi. Kita optimis bahwa setiap penumpang itu bisa diberangkatkan ke tempat tujuan masing-masing. Sehingga untuk penggunaan terminal di Bimoku tetap seperti normal, bahwa terminal itu digunakan untuk sementara ini adalah bis antar negara, terminal tipe A, sedangkan antar kota dalam provinsi masih di terminal tipe B.
kita belum ada pengaturan secara bersama untuk terminal tipe A Bimoku. Karena itu untuk penggunaan terminal sampai sekarang masih yang antar kota dalam provinsi masih di terminal tipe B yang ada di Bobo. Pak, ini kan sering terjadi kendaraan angkutan jarang masuk terminal, Pak. Ya. Banyak mereka muat penumpang di pinggir jalan seperti Oesapa maupun seperti apa himbauan Bapak terhadap sopir maupun pemilik kendaraan angkutan? Ya, ini saya menghimbau supaya sebagaimana izinnya itu sebenarnya dari terminal ke terminal. Cuman mereka ini lebih cenderung beroperasi di luar terminal. Ia menyebabkan beban tugas kita menjadi tambah banyak. Seolah-olah ini kerja dinas semata, padahal ini adalah kerja bersama, kolaborasi dari para pemilik kendaraan, kemudian para pengguna daripada pemilik kendaraan, dan juga masyarakat. Kalau kita bisa diarahkan ke terminal tipe B Bimoku akan membantu. Tidak ada terminal bayangan yang selama ini sering terjadi di Osapa dan seterusnya, itu karena orang lebih cenderung memang mendekatkan diri untuk supaya lebih dekat ke arah tujuan, ketimbang mereka harus ke terminal tipe B di sini, buang lagi uang untuk datang ke terminal, padahal mereka bisa dapatkan dengan jasa angkutan yang lebih mudah di Osapa. Toh memang tujuannya mereka ke arah timur melalui Osapa. Ini keadaan, dan mudah-mudahan ketika berfungsi optimalnya terminal tipe A Bimoku membantu untuk supaya para pemilik kendaraan itu jual tiketnya di terminal, jangan jual tiketnya di jalan, sehingga orang cenderung mengikuti tempat di mana ada penjualan tiket, maka mereka jualah dan belilah di jalan. Nah, ini kira-kira, sehingga kita menghimbau kepada seluruh pemilik kendaraan untuk supaya mengarahkan kendaraannya sesuai dengan tempat perizinannya itu, yaitu di terminal masing-masing. Ini menarik, Pak, terkait dengan terminal tipe A di Bimoku, Pak. Ya. Mungkin Bapak lebih memperjelas pemanfaatan. Selama ini orang melihat kan hanya antar negara, belum tahu bahwa ini ada antar kabupaten di provinsi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan jadi seperti apa? Jadi terminal tipe A di Bimoku itu pengerjaannya belum 100%. Makanya penggunaannya belum dilakukan untuk antar kota dalam provinsi karena memang terminal ini belum utuh. Penyelesaiannya, kalau sudah selesai pengerjaannya, saya kira kita akan komunikasi dengan teman-teman di balai untuk supaya mengarahkan kendaraan yang antar kota dalam provinsi itu bisa memanfaatkan terminal Bimoku, sehingga tujuan arah mereka ke arah timur sudah jelas, lebih dekat lagi ke arah timur, tempat sasaran tujuan mereka, hanya lebih terorganisir kalau masuk di terminal, kira-kira itu. Baik, himbauan bagi pengguna angkutan menyusul Natal Tahun Baru kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, khusus Kota Kupang, seperti apa himbauannya? Kami menghimbau kepada masyarakat, teristimewa para pengguna jalan, memang pemerintah hanya mendorong untuk supaya para pengguna jalan ini bisa sampai di tempat tujuan. Untuk supaya bisa sampai di tempat tujuan, maka para pengguna jalan, yang pertama untuk para pemilik kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, kemudian angkutan umum, angkutan kota, semua mesti pastikan surat-surat harus lengkap. Yang kedua, untuk roda 2, mereka juga selain surat-surat, fasilitas pendukung keselamatan seperti helm, kelengkapan kendaraan itu menjadi penting. Kemudian yang ketiga, kita berharap untuk supaya warga masyarakat kita masing-masing menjadi polisi untuk diri sendiri. Jadi mereka tidak hanya menyerahkan kepada dinas atau polisi, tetapi ini menjadi tanggung jawab pada setiap para pengguna jalan untuk supaya masing-masing menjaga keselamatan sehingga bisa sampai di tempat tujuan, bisa Natal Tahun Baru bersama keluarga. Saya kira itu himbauan dari kami sebagai dinas teknis yang bertanggung jawab dalam lalu lintas, sehingga kita terus berharap dan mendorong supaya kesadaran masyarakat menjadi lebih baik sehingga angka kecelakaan lalu lintas di jalan menjadi lebih berkurang. Terima kasih Pak Kadis kebersamaan kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Jack. Selamat pagi untuk masyarakat Kota Kupang.